Open Network Pi Network resmi dimulai pada 20 Februari 2025, sebuah momen bersejarah bagi jutaan Pi-nir di seluruh dunia. Tenggat KYC dan migrasi bahkan diperpanjang hingga 14 Maret 2025 untuk memastikan lebih banyak pengguna bisa bergabung ke mainnet. Kini, kita sudah melangkah ke fase berikutnya, Q4. Pertanyaannya, apa prioritas besar Pi di periode ini? Dan bagaimana regulasi baru seperti MiCA di Uni Eropa serta Genius Act di Amerika Serikat bisa memengaruhi adopsi, peluang listing, dan utilitas ekosistem Pi? Catatan penting, halaman roadmap resmi Pi menyatakan bahwa roadmap tidak lagi diperbarui setelah transisi ke Open Network. Jadi, yang kita bahas di sini bukan daftar milestone resmi, melainkan analisis dari sinyal terbaru Pi, termasuk peluncuran platform AI dan mekanisme staking, ditambah pengaruh tren regulasi global yang bisa menentukan kecepatan adopsi Pi Network ke depan. Posisi terkini Pi Network dan sinyal roadmap. Mari kita mulai dengan melihat posisi Pi Network saat ini. Saat Open Network resmi dimulai, Pi merilis update yang mengungkap capaian besar dalam proses KYC dan migrasi. Jutaan Pi-nir berhasil menyelesaikan verifikasi identitas dan memindahkan saldo mereka ke mainnet. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk membuka integrasi dengan dunia luar, mulai dari layanan eksternal hingga potensi transaksi lintas ekosistem. Sinyal terkuat tentang arah ke depan muncul pada acara Pi Today 2025. Di sana, core team memperkenalkan AI Application Platform, sebuah ekosistem yang memungkinkan developer membangun aplikasi berbasis kecerdasan buatan langsung di jaringan Pi. Selain itu, mereka juga mengumumkan mekanisme staking yang dirancang untuk memperkuat utilitas, meningkatkan keamanan jaringan, dan memberi insentif bagi komunitas developer maupun pengguna. Kalau kita lihat, dua inovasi ini berpotensi menjadi fokus besar di Q4. AI platform mendorong munculnya lebih banyak DApp yang relevan, sementara staking membuka peluang bagi Pi-nir untuk terlibat lebih aktif sekaligus memperkuat ekonomi Pi. Ditambah lagi, jika mengacu pada kerangka pengembangan yang sudah pernah kita bahas, prioritas lainnya termasuk peningkatan wallet dan pengalaman KYC, mendorong migrasi mainnet bagi Pi-nir yang tertinggal, memperluas SDK dan dukungan DApp, memperkuat Pi-commerce untuk merchant, serta membangun mekanisme governance komunitas yang lebih matang. Semua ini adalah fondasi penting sebelum Pi melangkah lebih jauh di tengah lanskap regulasi global yang semakin ketat. Roadmap Q4 versi praktis. Sekarang, mari kita susun peta jalannya. Karena halaman roadmap resmi Pi sudah tidak lagi diperbarui, maka yang kita gunakan di sini adalah versi praktis, disusun berdasarkan sinyal resmi dari tim core dan tren yang sedang berjalan. Ada 4 priority track yang perlu kita perhatikan di Q4. Pertama, KYC dan migrasi akhir. Masih ada gap antara Pi-nir yang sudah lolos KYC dengan yang sudah memigrasikan saldo mereka ke mainnet. Fokus di sini adalah menutup gap itu secepat mungkin, mempercepat proses validasi, dan menyediakan dukungan yang lebih responsif. Ini sejalan dengan fokus Pi sejak awal Open Network, yaitu memastikan semua Pi-nir siap terhubung ke ekosistem penuh. Kedua, Dev dan Utility Track. Ini mencakup rilis minor untuk SDK dan API, pemberian insentif bagi developer DApp, termasuk integrasi paket AI dan mekanisme staking yang baru saja diluncurkan. Selain itu, ada dorongan untuk memperluas Pi-commerce, membantu merchant menerima Pi secara langsung dan mengintegrasikannya ke dalam model bisnis mereka. Ketiga, governance dan community. Q4 menjadi waktu yang tepat untuk mulai menguji mekanisme voting komunitas dan parameter jaringan seiring transisi menuju desentralisasi yang lebih luas. Hal ini bisa memberi Pi-nir peran nyata dalam menentukan arah perkembangan ekosistem. Keempat, compliance readiness. Dengan regulasi global yang semakin ketat, Pi perlu memperkuat dokumentasi, memastikan keselarasan dengan standar KYC atau AML internasional, dan menjalin kemitraan strategis dengan FASP maupun exchange yang sesuai regulasi. Hal ini akan sangat krusial ketika Pi mulai memperluas integrasi keluar ekosistem internalnya. 4 jalur prioritas ini bukan hanya menentukan perkembangan Pi di Q4, tapi juga mempersiapkan ekosistem ini untuk tantangan dan peluang yang dibawa oleh lanskap regulasi baru yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Eropa, MiCA, dan implikasi ke Pi. Sekarang kita masuk ke lanskap regulasi global, dimulai dari Uni Eropa. MiCA, atau Markets in Crypto Assets Regulation, adalah regulasi menyeluruh pertama di dunia yang mengatur aset kripto di tingkat regional. Regulasi ini sudah mulai berlaku bertahap. Untuk stablecoin, yang di MiCA disebut sebagai ART atau Asset Reference Tokens dan EMT atau e-money tokens, aturan penuh sudah berjalan sejak 30 Juni 2024. Sementara bagian lain yang mengatur CASP, atau Crypto Asset Service Providers, serta aset kripto non-stablecoin, mulai berlaku pada 30 Desember 2024, dengan masa transisi yang bisa berlangsung hingga pertengahan 2026,
tergantung kebijakan masing-masing negara anggota. Dampaknya cukup signifikan. Pertama, bursa atau exchange di wilayah Uni Eropa kini jauh lebih ketat dalam melakukan listing stablecoin. Hanya penerbit stablecoin yang memiliki izin resmi sesuai MiCA yang bisa beroperasi. Artinya, jika ekosistem Pi suatu saat menggunakan stablecoin untuk kebutuhan on-off ramp atau transaksi di Pi-commerce, mitra yang digunakan wajib MiCA compliant. Kedua, untuk listing token Pi atau memberikan akses retail di wilayah Uni Eropa, semua penyedia jasa seperti kustodian atau exchange harus tunduk pada aturan CASP di bawah MiCA. Ini berarti Pi dan mitranya perlu memperkuat sistem KYC atau AML, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memastikan kontrol risiko yang sesuai dengan standar regulasi Eropa. Singkatnya, MiCA membuat jalur masuk Pi ke pasar Eropa menjadi lebih jelas, tetapi juga lebih ketat. Kepatuhan bukan lagi pilihan. Ini adalah syarat wajib jika Pi ingin memperluas adopsinya di salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Amerika Serikat Genius Act dan peluang atau risiko. Dari Eropa, kita bergeser ke Amerika Serikat. Pada 18 Juli 2025, Presiden secara resmi menandatangani Genius Act, undang-undang stablecoin pertama di tingkat federal AS. Aturan ini mewajibkan setiap stablecoin yang beredar di AS memiliki cadangan 100% dalam bentuk aset liquid seperti uang tunai atau treasury bills, serta melakukan laporan keterbukaan atau disclosure secara bulanan. Undang-undang ini juga menetapkan kerangka lisensi dan otorisasi bagi penerbit stablecoin, baik yang berasal dari lembaga bank maupun non-bank. Dampaknya ke Pi mungkin tidak langsung, tapi tetap penting. Jika suatu saat ekosistem Pi menggunakan stablecoin USD yang sudah compliant, jalur on-off ramp ke mata uang fiat di AS akan menjadi jauh lebih jelas. Hal ini bisa memperluas opsi pembayaran bagi merchant dan meningkatkan utilitas Pi di pasar AS. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi Genius Act tidak akan instan. Masih diperlukan aturan turunan dari otoritas seperti OCC, Treasury, dan lembaga pengawas lainnya. Selain itu, interpretasi industri terhadap persyaratan baru ini masih dalam tahap pembahasan. Artinya, peluang memang terbuka, tapi realisasinya akan memakan waktu dan membutuhkan kesiapan penuh dari pihak yang ingin terlibat. Standar global FATF dan KYC atau AML. Selain Eropa dan Amerika Serikat, kita juga perlu melihat standar global yang ditetapkan oleh FATF, atau Financial Action Task Force. Pada pembaruan Juni 2025, FATF kembali menegaskan penerapan travel rule bagi seluruh VASP, atau Virtual Asset Service Providers. Aturan ini mengharuskan pertukaran data tertentu antara penyedia jasa ketika melakukan transfer aset kripto, termasuk informasi pengirim dan penerima. Tidak hanya itu, FATF juga menyoroti risiko dari transaksi P2P yang sulit diawasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap stablecoin, baik dari sisi penerbit maupun penyedia layanan. Semua ini semakin menguatkan kebutuhan untuk memiliki sistem KYC yang ketat, proses screening yang efektif, dan mekanisme data sharing lintas platform. Bagi Pi Network, area ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak sebelum Open Network, Pi sudah fokus membangun proses KYC internal dan memastikan identitas pengguna tervalidasi. Namun, dengan semakin ketatnya standar global, upaya ini perlu terus diperkuat agar Pi bisa tetap relevan dan kompatibel dengan ekosistem kripto yang terhubung secara global. Skenario Q4 tahun ini. Kalau kita gabungkan semua sinyal resmi dan faktor regulasi yang sudah kita bahas, ada 3 skenario besar yang mungkin terjadi di Q4. Pertama, base case. Di skenario ini, utilitas Pi bertambah secara bertahap berkat munculnya lebih banyak DApp yang memanfaatkan platform AI, ditambah mekanisme staking yang semakin aktif digunakan oleh Pioneer. Program Merchant Pilot terus tumbuh, dan Pi berhasil membentuk kemitraan awal dengan pihak-pihak yang membantu kepatuhan regulasi. Adopsi organik meningkat, terutama di wilayah di luar Uni Eropa dan Amerika Serikat yang memiliki hambatan regulasi lebih ringan. Kedua, regulatory lift case. Ini adalah skenario yang lebih optimis. Pi dan mitranya berhasil bekerja sama dengan pihak yang sudah MiCA compliant di Eropa dan Genius Ready di AS. Hasilnya, jalur fiat ramp dan peluang listing di wilayah-wilayah ini menjadi jauh lebih lancar, yang pada akhirnya mendorong volume transaksi dan memperluas utilitas ekosistem. Ketiga, bear case. Di skenario yang lebih hati-hati ini, ada keterlambatan dalam memenuhi persyaratan kepatuhan atau membangun kemitraan strategis. Ketidakpastian soal listing atau penggunaan stablecoin lokal juga bisa menahan laju pertumbuhan. Jika itu terjadi, fokus Pi kemungkinan akan kembali diarahkan ke penguatan utilitas internal sambil menunggu kesiapan partner dan kejelasan regulasi. Tentu saja, semua ini masih bergantung pada data publik dan pembaruan resmi dari Pi Network. Jadi, kita akan memantau perkembangan ini secara berkelanjutan, sambil tetap menjaga analisis kita pada fakta yang tersedia. Pemikiran terakhir. Pasca Open Network,
Keempat adalah fase eksekusi nyata, baik dalam membangun utilitas maupun memastikan kepatuhan regulasi. Sinyal resmi dari Pi seperti peluncuran platform AI dan mekanisme staking memberi gambaran jelas arah pengembangan, sementara lanskap regulasi global, mulai dari MiCA di Eropa hingga Genius Act di Amerika Serikat, akan menjadi faktor penentu seberapa cepat adopsi bisa terjadi. Sekarang, giliran saya bertanya ke kalian, bagaimana pengalaman kalian saat KYC atau migrasi mainnet? Apa DApp favorit yang sudah kalian gunakan di ekosistem Pi? Dan menurut kalian, apakah regulasi seperti MiCA dan Genius akan mempercepat atau justru menghambat perkembangan Pi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya selalu senang membaca insight dari komunitas. Seperti biasa, jangan lupa do your own research, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.